أشواق وأزدان هذه هيا قد سرت للسعد في آمال تروي الجمال به. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد الشيخ سمان المدني والسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقم مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini sambil daripada berniat i'tikaf di dalam masjid ini untuk menunggu tibanya waktu salat Isya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai perantaraan, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang salat-salat yang disunnahkan. Salat yang disunnahkan salah satunya adalah salat duha atau sembahyang duha. Kemudian beliau menjelaskan akan bilangan daripada rakaat banyaknya sembahyang duha itu. Aqalluha rak'atani. Sekurang-kurangnya salat duha itu 2 rakaat. Tidak bisa 1 rakaat, berbeda dengan sembahyang witir. Kalau witir bisa sekurang-kurangnya satu rakaat. Akan tetapi untuk duha maka rakaatnya sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha wa afdaluha 8 rakaatin. Dan yang paling banyak serta paling afdalnya adalah 8 rakaat. Jadi duha itu yang paling afdal. Bilangan terbanyak dan paling afdalnya adalah 8 rakaat. Wal afdalu fiha ay yusallima min kulli rak'ataini. Dan yang afdal ketika mengerjakan salat duha itu adalah bahwa mengucap salam, artinya membaca tasyahud akhir kemudian salam pada setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat sama seperti sembahyang malam.
Wa yaqra'u fihi ma syaa. Kemudian dia membaca pada salat duha itu surah yang ia kehendaki, apa yang dia bisa. Jadi tidak ada kewajiban untuk membaca surah ini dan itu, tidak ada. Tapi kalau memang hendak yang afdal, wal afdalu surat asy-syamsi wad-duha, dan yang paling afdal adalah surah asy-syamsi wasyamsi wadduhaha, dan kemudian surah wadduha rakaat kedua. Jadi boleh kalau memang tidak hafal surah itu. Sebenarnya banyak orang yang tidak mampu mengerjakan satu ketaatan karena tidak mengetahui keutamaan atau tidak mengetahui mudahnya mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ini kan bisa jadi kerjakan, kada bisa surah yang wasyamsi wadduhaha dan surah ad-duha bisa diganti dengan surah yang lain. Awil kafirun wal ikhlas, atau membaca surah qul ya ayyuhal kafirun dan surah ikhlas. Jadi tidak ada kewajiban harus surah ini, tidak. Boleh diganti surah wasyamsi wadduhaha tadi dan wadduha dengan al kafirun dan al ikhlas. Cuma itu yang afdal. Kemudian sunnah-sunnah selanjutnya. Nah itu, jadi itu adalah cara mengerjakan sholat duha tadi. 2 rakaat bisa sampai 8 rakaat setiap harinya. Surahnya terserah yang mana pian pilih. Wa yaqra'u ba'da sholati hadzal du'a. Kemudian dia membaca sesudah sholat duha itu akan doa yang ada disebutkan, yang datang daripada riwayat tentang doa di dalam sholat duha. Salah satu doanya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad. Wahai Allah yang satu, yang esa, ya wajid, yang maha kaya, ya jawad, yang dermawan. Jadi ada ya wajid, ya jawad. Allah Ta'ala ini lengkap, sudah kaya lagi dermawan. Nah ini karena ada nang kaya tapi kada dermawan. Jadi kita tidak perlu merasa malu mengerjakan sholat duha ini, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah al-wajid, yang maha al-ghani, yang maha kaya, dan kayanya dihiasi lagi dengan sifat dermawan. Kada nang sugih tapi engken. Malahan Allah senang ketika seorang hamba tadi selalu meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umfuhna minka binafhati khair. Ya Allah, hembuskan kepada kami dengan hembusan atau tiupan kebaikan. Jadi itu sebelum membaca doa, sunnah juga membaca ini. Ya Allah, ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad, umfuhna minka binafhati khair sebanyak 3 kali. Kemudian baru berdoa ya basit, ya basit, nama asmaullahul husna 10 kali. Ya basit ini artinya yang maha pemurah. Basit ini memberi. Ya basit, maha memberikan segala sesuatu 10 kali. Ya basit, ya basit, ya basit. Thumma yadhumuhuma wa yaqul ubsut alaina al-khaira war rizq. Berikan kami kebaikan dan rezeki. Wa waffiqna li isabati as-shawabi wal haq. Dan ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk mengerjakan kebaikan dan kebenaran. Nah, itu karena kadang hidayahnya ada, tahu itu benar, cuma belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena taufik ini mampu mengerjakan daripada petunjuk tadi, hidayah tadi. Berikan taufik kami ya Allah untuk mengerjakan kebenaran dan kebaikan. Wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi. Dan hiasilah kebaikan yang kami kerjakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan benar-benar mengharap kebaikan daripada Engkau. Wa'idna min syarril khalqi. Dan ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan makhluk. Waqtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah. Dan ya Allah, akhirkan bagi kami dengan kebaikan yang bil husna, dengan kebaikan fi lutfin wa afiyah, dengan
penuh kelembutan dan kebaikan daripada Engkau ya Allah. Allahumma inna duha duhauka. Ini ada di risalah amaliyah, ini doanya. Allahumma inna duha duhauka, ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duha Engkau, waktu ini adalah waktu Engkau, waktu salat duha adalah waktu milik Engkau. Wal bahaa bahauka, dan keagungan adalah keagungan milik Engkau. Wal jamala jamaluk, dan ya Allah keindahan hanya keindahan milik Engkau. Wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan adalah kekuatan milik Engkau. Jadi puji dulu Allah sebelum meminta. Makanya adab berdoa itu sebelum berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, hanya bersalawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi dibungkus doa itu, puji dulu orangnya. Pina baik kawan nih, biasanya kada mau memuji, biasanya kada mau pina baik pandir, ternyata ada keinginan sesudahnya. Jadi ngalih kita menolak. Nah itu sudah dipujinya, sudah di pian nih baik benar, biasanya siapapun yang minta tolong non pian kada pian tolak. Nah, itu. Jadi kita memuji Allah, ya Allah, ini waktu duha ini milik Engkau, keagungan Engkau, keindahan semuanya adalah keindahan yang Engkau miliki. Wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan yang Engkau miliki. Kemudian kekuasaan adalah kekuasaan Engkau. Wal qudrata qudratuka was sultana sultanuk, seluruh kerajaan adalah milik Engkau. Wal azamata azamatuk, dan keagungan adalah keagungan Engkau. Wal ismata ismatuk, dan penjagaan adalah penjagaan Engkau yang sebenar-benarnya penjagaan. Jadi puji dulu apapun yang kita, ya Allah Engkau maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, dan lain sebagainya. Kemudian baru meminta, Allahumma in kana rizqi wa ahbabi wal muslimina abadan fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku dan kekasih-kekasihku wal muslimina abadan fis sama, dan seluruh umat muslim di langit rizki tadi, fa anzilhu. Ya Allah, jika rizki kami masih di langit, maka turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu, dan jika rizki kami posisinya ada di bumi, maka keluarkan dia dari bumi ya Allah. Nah ini bila di langit turun akan, bila di bumi keluarkan. Padahal ini rizkinya dekat dengan kita, cuma belum keluar. Wa in kana ba'idan faqarribhu, dan ya Allah jika rizki kami jauh, maka dekatkanlah rizki tadi kepada kami. Nah ini bagus doa duha ini. Wa in kana qalilan fakatsirhu, ya Allah jika rizki kami sedikit maka perbanyaklah. Wa in kana qalilan fakatsirhu, jika sedikit perbanyaki. Nah, seandainya ulun punya rizki yang sedikit, ya Allah, dengan berkat duha Engkau, keagungan Engkau, kekayaan Engkau, kerajaan Engkau, dan keagungan yang Engkau miliki, kekuasaan yang Engkau miliki, maka banyakakan ya Allah. Bila memang rizki ulun sedikit. Wa in kana ma'duman fa'ujidhu, dan ya Allah jika rizki ulun ini tidak ada, maka adakan ya Allah. Nah ini wa in kana ma'duman fa'ujidhu, jika kada ada akan. Ya, sedikit memaksa ini, sedikit memaksa doanya. Ya Allah bila kada ada akan. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan jika dia haram maka sucikan ya Allah. Artinya seandainya rizki tadi dari sesuatu nang haram, harusnya didapatkan dari cara nang haram, Allah alihkan daripada rizki nang halal kita dapatkan, daripada pekerjaan yang Allah ridhai. Bihaqqil duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa sultanik, dengan berkat waktu duha Engkau, dan dengan berkat daripada keagungan Engkau dan keindahan Engkau dan kekuatan Engkau. Artinya Allah kuasa, Allah kuat, Allah punya kerajaan, Allah Ta'ala punya ini kemampuan. Seandainya sedikit dibanyakan, seandainya yang harusnya haram, ternyata Allah ubah menjadi jalan yang halal. Seandainya sedikit berbanyak, yang jauh mendekat, yang tergantung di langit turun, kemudian yang terletak di bawah bumi Allah keluarkan. Dengan apa?
dengan biquwwatika wa qudratika wa sultanik wa 'azamatik wa ismatik. Allahumma atina fi kulli hinin afdhala ma ataita au tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami pada setiap waktu seafdal-afdal yang Engkau berikan atau Engkau kasih kepada hamba-hambamu yang saleh. Nah, ini jadi minta kuncinya ini, ya Allah, berikan kepada kami pemberian yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Hamba-hamba yang saleh itu diberikan oleh Allah pemberian yang banyak. Minta kami, ya Allah, pemberian yang banyak dan barakah. Nah, itu karena Allah memberi hamba-hamba yang saleh pasti berkah. Kalau banyak belum tentu berkah. Tapi di akhir doa tadi kita berdoa, Allahumma atina fi kulli hinin afdhala ma ataita au tu'ti ibadakas salihin. Pemberian yang Engkau berikan kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh ada rezeki tapi masih bisa berbuat taat, ada rezeki tidak menghalangi daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki, nah, itu nang bujur-bujur rezeki nang berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedikit kita kada kawal lagi menggunakannya di dalam ketaatan, apalagi kalau banyak. Nah, ini kalau banyak, sehat awak kita, rezeki kita banyak, mengunjungi tempat lain bisa, tapi berkunjung ke masjid kada bisa. Nah, ini besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui doa duha tadi minta kepada Allah diberikan pemberian yang afdal sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Fi kulli hinin ma'al afiyati tammah fid dharaini amin. Pada seluruh waktu dalam keadaan yang baik, al-afiyah, dalam keadaan sehat, wal afiyat, dalam keadaan penuh dengan kesempurnaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi doa ini diambil daripada kitab Al-Jawahir, daripada doa Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullahu taala. Bagus kalau kita mengamalkan doa itu. Kalau memang kada bisa berdoa yang mirip dengan doa tadi, redaksinya, ya Allah, ini tempuluh waktu duha ini, ya Allah, mumpung waktu duha, ya Allah, ya Allah, pian yang punya langit dan bumi. Nah, kita aja lagi mengarangnya karena kada bisa tadi doa ini, membacanya kada tapi bisa, kada lancar. Tapi kalau sudah terbiasa 10 kali kada lancar, 20 hari jadi lancar aja kalau memang dibaca. Ya Allah, kerajaan milik Engkau, ya Allah, keagungan punyamu, keindahan punyamu, ya Allah, kekuatan dan segala-galanya, apa yang ada di langit dan bumi ini milik pian, ya Allah. Jadi tidak ada yang mustahil, ya Allah, ketika pian berkehendak, yang sedikit jadi banyak, yang jauh jadi dekat doanya. Kemudian apalagi yang tergantung atau yang ada di langit, jadi Engkau turunkan ke bumi ini kepada ulun, ya Allah, dan yang di bumi dikeluarkan. Jadi itu makna daripada doa di dalam salat duha tadi. Kemudian sunnah-sunnah yang selanjutnya adalah ar-rawatib. Sunnah rawatib yaitu disebut juga dengan sunnah ar-raghaib, artinya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah rawatib yaitu qabliyah dan ba'diyah. Rawatib wa tanqasimu ila qismaini, dan terbagi kepada dua bagian. Ada namanya sunnah rawatib muakkadah. Bagian yang pertama muakkadah, dari kalimat akkada yu'akkidu ta'kid, artinya yang sangat dikuatkan. Dikuatkan maksudnya dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Nabi mengerjakannya. Wa hiya allati wadhaba 'alaiha ar-rasul wa lam yatrukha la hadaran wala safaran. Yang disebut dengan sunnah muakkad ini, rawatib muakkad, yaitu sembahyang yang senantiasa Rasulullah menjaganya. Artinya kada pernah ditinggalkan Rasulullah. Walam yatrukha, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. La hadaran wala safaran, tidak dalam keadaan hadir atau dalam keadaan musafir, dalam keadaan diam di rumah, dalam keadaan tidak bepergian atau dalam keadaan bepergian, Nabi kada pernah meninggalkan sunnah muakkadah ini, kada pernah ditinggalkan Nabi.
yaitu ada 10 sembahyang yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah selain daripada fardu. Kalau fardu sudah tentu Nabi menjaganya. Ada lagi sembahyang sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, baik ketika dalam perjalanan, baik ketika di rumah ataupun dalam perjalanan. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wahia afdaluha, itu yang paling afdal. 2 rakaat sebelum subuh kada pernah ditinggalkan Nabi, baik itu dalam keadaan tidak dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan musafir. Kalau kita kan biasanya ketika musafir, nah itu sekedar daripada sembahyang yang wajib saja. Kalau Nabi kada, untuk rawatib ini yang muakkad ini, yang sebelum subuh 2 rakaat tidak pernah ditinggalkan beliau, baik itu dalam keadaan musafir atau dalam keadaan tidak musafir. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat ini fadilahnya begitu besar. Apa ini? Khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya lebih kaya kita. Kalau kita mampu mengerjakan salat sunnah subuh ini, dapat kita seperti dunia dan seisinya. Jadi bagaimanapun kekayaan orang tidak bisa menandingi sugihnya orang yang sembahyang sunnah subuh ini, karena pahalanya di akhirat itu. Jadi kayanya luar biasa. 2 rakaat subuh ini tidak pernah Rasulullah meninggalkannya. Jadi siapa kekayaan orang, nah itu misalnya siapa terkaya di dunia nomor 1, nah, kecil aja itu, berapa triliun aja duitnya. Tapi kalau orang mengerjakan salat subuh, sembahyang subuh, sunnah subuh 2 rakaat ini seperti dunia dan seisinya. Nah itu lebih baik lagi, bukan hanya sebanding, tapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi paling sugih, siapa nang paling sugih? Nang kawa mengerjakan salat sunnah subuh 2 rakaat. Jadi melebihi nang kayak apa sugihnya nang ampun Facebook itu kalau nang paling sugih. Nang ampun Samsung, yang ampun Windows, apalagi yang punya aplikasi ini dan itu. Nah, jadi itu nang paling sugih kalau kisahnya di dunia. Nah, itu. Yang punya Facebook, kemudian lagi organisasi apapun di dunia tidak menyaingi, kata Rasulullah, daripada pahala orang mengerjakan 2 rakaat salat sunnah subuh ini. Penyugihnya kita. Nah itu. Jadi santai aja sudah, sugih sudah, subuh banyak sudah, sugih sudah subuh. Ternyata apa? Mengamalkan 2 rakaat salat sunnah subuh. Ini kada pernah ditinggalkan Rasulullah. Bahkan ini kalau memang kita datang ke masjid, orang sudah sembahyang, boleh kita mengqadhanya karena kita sayang. Aduh sayangnya, rugi hari ini. Nah itu rugi apa? Nah, dikira tadi rugi apa, bangkrut apa, kada sempat sembahyang qabliyah subuh, sembahyang sunnah subuh 2 rakaat, boleh dibayar. Nah ini boleh diqadha, ini boleh dibayar sesudah salat subuh ini, karena kita sayang dengan sembahyang ini, fadilahnya begitu besar. Wahia afdaluha, dan ini yang paling afdal dari seluruh sembahyang rawatib. Ini yang paling afdal, semuaan karena yang menyaingi, baik itu qabliyah, ba'diyah, zuhur, kemudian lagi qabliyah asar, qabliyah ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isya. Kada sanggup menandingi dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena mata mengantuk. Nah itu, mata mengantuk, waktunya tidur itu. Waktu kadang seseorang masih terlelap tidur, apalagi nang anum. Nah ini nyaman-nyamannya guring. Kalau nang tuha, nah memang sudah terbangun. Ada nang kada kawa guring karena faktor usia. Nah, hanya kalau nang anum ini sembahyang pahalanya banyak. Nah itu. Tapi nang tuha nang membanyaki pahalanya apa? Karena awak sudah lapah sudah, tapi kawa masih sembahyang. Nah ini banyak juga dari segi itu, banyak juga pahalanya. Tapi untuk subuh tadi, nah anum nang guring banar. Kawa sembahyang sunnah subuh luar biasa ini.
Wa qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur. Nanti ada yang tidak muakkad namanya. Nah, 2 rakaat juga sebelum zuhur. Jadi dikumpul antara muakkad dan tidak muakkad, jadinya 4 rakaat sebelum zuhur. Padahal 2 yang muakkad, 2 yang tidak muakkad. 2-nya ini dikerjakan Rasulullah, tapi terkadang di dalam musafir bisa ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tidak muakkad tadi. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'da zuhri, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi tadi 10 rakaat yang muakkad, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. 6 sudah. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Sisanya wa ba'dal maghribi wal isya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Untuk asar tidak ada yang muakkad, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Tapi tadi kita bisa mengerjakan qabliyah zuhur, yaitu yang ghairu muakkad, 2 rakaat. Kada apa-apa, bagus saja. Kenapa? Karena kita membanyaki sembahyang sunnah ini sudah tentu fadilahnya sangat luar biasa. Nah, itu banyak fadilahnya. Karena hadis yang sahih daripada Rasulullah, inna faridatas salah waz zakah wa ghairiha idza lam tatim tukmalu bitatawwu'i. Sesungguhnya kefarduan salat dan zakat, dan selain daripada salat dan zakat, apabila tidak sempurna maka disempurnakan dengan pekerjaan sunnah tadi. Jadi baik aja meskipun tidak muakkad, kalau memang kita bisa dan mampu menjaganya maka itu luar biasa, hebat, bagus. Bahkan disebutkan karena sembahyang sunnah ini menepati sembahyang fardu apabila ada nang ketinggalan, maksudnya yang tidak sempurna daripada pekerjaan di dalam kekhusyuan kita kurang. Nah, itu. Jadi sebagian ulama mengatakan posisinya menepati sembahyang fardu nanti di akhirat. Nah, akan tetapi posisinya jauh selisihnya. Ada yang mengatakan 70 rakaat sunnah itu sama dengan 1 rakaat salat fardu aja. Nah, itu keutamaan fardu luar biasa. 70 rakaat sembahyang sunnah sama dengan 1 rakaat sembahyang fardu zuhur dan asar atau subuh itu. Jadi luar biasa sembahyang fardu, jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu kalau memang tertidur ketika bangun wajib langsung dikerjakan, wajib langsung dibayar tadi. Jangan ditunggu dikira sudah habis waktunya lalu tidak dikerjakan lagi, wajib langsung dikerjakan tadi. Karena Allah Ta'ala ketika menghisap betakun lagi kepada malaikat, adakah sembahyang sunnah nang kawa menambali sembahyang fardu itu. Kemudian yang tidak muakkad, yang muakkad tadi ada 10. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian asar tidak ada qabliyah ba'diyah yang muakkad, kemudian sesudah maghrib dan sesudah isya itu. Kemudian yang tidak muakkad lagi, wahiyallati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah, yang tidak dijaga atau sembahyang yang tidak selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh aja bersidin ketinggalan ini, baik itu dalam keadaan musafir. Wahiyasnata asyrata rak'atan, ini pun ada, kalau ini ada 12 rakaat. Rak'atani ukhrayani qabla dhuhri wa ba'dahu, 2 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asar. Nah, ini nang kada muakkad, digabung dengan yang muakkad tadi sebelum dan sesudah zuhur. Jadi boleh kita sebelum zuhur itu 4 rakaat, boleh sesudah zuhur 4 rakaat. Artinya 2 rakaat. 2 yang muakkad, 2 nang kada muakkad. Itu juga sesudahnya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar.
Ini langsung semuanya 4 rakaat sebelum asar, ini tidak muakkad. Wa raka'atani qabla al-maghribi, dan 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib. Ini sunnah ghairu muakkadah. Wal isya'i, dan 2 rakaat sebelum salat sunnah isya. Karena tadi tidak ada sembahyang sebelum sunnah isya yang muakkadah, tapi ada nang ghairu muakkadahnya, nang kada muakkad. Wa fadluha, dan fadilahnya, warada fiha al-katsiru minal ahadits, disebutkan banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah mengutamakan fadilah daripada sembahyang sunnah ini. Maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ada orang yang meminta kepada Nabi akan permintaan. Nabi menyuruh, apa permintaan engkau? Lalu kata orang tadi bertakun, wahai Rasulullah, ulun minta lawan pian, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ulun minta satu permintaan aja, kada banyak, satu aja, tapi ulun hendak bakawan lawan pian di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini berat kata Nabi permintaan ini. Permintaan ini berat. Kalau minta didoakan kaya, nah, doakan Nabi sugih, minta didoakan sehat, minta didoakan diberikan ilmu yang manfaat. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, dipegang Nabi kepala beliau, kemudian Nabi mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama dan berikan pengetahuannya tentang takwil di dalam urusan agama. Alim, kabul doa Rasulullah. Tapi ini permintaan yang berat. Nah, ini hendak bakawan lawan Nabi di surga. Ya Rasulullah, ulun satu aja permintaan, hendak bakawan lawan pian di dalam surga. Oh, ini permintaan yang paling berat. Berarti Nabi disuruh membawa sidin masuk surga. Lalu apa kata Rasulullah mendengar permintaan minta hendak bakawan di surga ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau memang itu permintaan engkau, maka aku memohon kepada engkau, kata Rasulullah, bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi amun hendak masuk surga, bantui aku, mendoakan engkau membantu doaku dengan memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak sujud ini ya sembahyang sunnah. Itu sembahyang sunnah tadi. Banyaki itu adalah mempermudah kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah kita mendapatkan hidayah, taufik dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Banyak mengerjakan sembahyang sunnah. Kemudian caranya dikaji, cara sembahyangnya bagaimana, yang mana yang muakkadah, yang mana yang tidak, apa bacaannya di dalam sembahyang supaya sempurna sembahyang tadi. Kadang bebarang, lalu membanyaki sembahyang sunnah, habis asar sembahyang juga. Nah, itu sembahyang habis asar, ba'diyah asar misalnya. Padahal kadada. Kenapa tadi? Karena bahapal tadi, kada tahu ilmunya. Kada tahu ba'diyah asar tidak ada. Faidatuha annaha jawabirul lil faraid. Faidahnya adalah sembahyang sunnah ini sebagai penambal bagi yang fardu. Nah, sebagian ulama mengatakan ini menambal bagi fardu nanti dihitungan di akhirat nanti. Kalau ada sembahyang yang kita kada tahu, ternyata ketinggalan dulunya, belum sempat dibayar. Jadi sembahyang sunnah menambali fardu tadi. Fatajburul khalala wan naqs alladhi yaka'u fil faraid. Maka sembahyang sunnah ini menambal kekurangan dan kekosongan yang terjadi di dalam sembahyang fardu. Tetapi apabila ketinggalan dan sadar di dunia, wajib dibayar di dunia. Kalau memang ketinggalan zuhur, ketinggalan subuh, wajib dibayar di dunia. Tapi nanti kalau memang ada yang kada tahu kita, nang sanggup menutupinya itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sembahyang sunnah. Oleh sebabnya
kalau memang mengetahui daripada fadilah daripada sembahyang sunnah ini, hendaknya kita berusaha menjaga daripada salat sunnah ini untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. آمين آمين يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.